Good morning leaders. Hari ini kita bicara sedikit tentang ideologi. Mumpung ini hari lahir Pancasila ya, pas tanggal 1 Juni 2020, saya ingin bicara sedikit tentang ideologi. Tapi ideologi di dalam bisnis tentunya ya, bukan di negara. Nah, ideologi ini apa ya? Ideologi dalam bisnis ini adalah visi. Ya. Jadi visi perusahaan adalah ideologi perusahaan. Satu pertanyaan dasar yang saya tanyakan kepada pengusaha ketika saya meng-coach atau men-training untuk membentuk visi perusahaan adalah, untuk membentuk ideologi visi ini, satu pertanyaan awalnya adalah, Anda memilih sebagai orang yang berpengaruh atau orang yang terkenal di industri Anda? Ya, jadi pertanyaan dasar untuk membentuk visi, untuk membentuk ideologi adalah saya minta para pengusaha memilih. Yang melihat vlog kali ini tolong pilih ya. Anda bisa mendengarkan dan membatin ya, mengatakan dalam diri sendiri. Anda memilih jadi perusahaan atau orang pemimpin yang terkenal di dalam industri Anda atau pemimpin yang berpengaruh. Bedanya apa? Ini yang kita bahas sekarang. Welcome to my channel my friend. Hari ini hari mindset. Hari Senin, hari mindset, hari pola pikir. Waktunya Anda untuk memilih pola pikir yang mana dan dengan plus dan minusnya. Kali ini pola pikir yang saya pilihkan, yang saya sajikan adalah pola pikir menjadi pengusaha yang terkenal di industrinya atau menjadi pengusaha yang berpengaruh di industrinya. Bedanya apa? Mari kita mulai. Alright guys, so yang pertama mungkin kita mesti lihat ya, bahwa kalau Anda melihat visi perusahaan itu bisa kebaca kok ya. Jadi kalau visi perusahaan Anda itu dasarnya adalah ingin jadi orang terkenal, maka bunyinya kurang lebih adalah geographical ya. Secara geografis Anda menguasai. Misalkan menjadi visinya, visi perusahaan kami Surya Jaya Abadi misalkan ya, atau Abadi Jaya Sakti gitu ya. Nah, misalkan visi perusahaan kami adalah menguasai daerah Indonesia, menjadi pelopor untuk barang A di Asia Tenggara, kira-kira begitu ya. Itu adalah contoh dari visi yang dibentuk dari dasar mau menjadi terkenal di perusahaan, di industrinya. Dan gak ada yang salah ya, by the way, ini bukan berarti saya bilang yang terkenal salah atau yang berpengaruh salah atau sebaliknya berpengaruh itu yang benar atau yang terkenal yang benar. Ini pilihan dan it's up to you, tapi tolong perhatikan ada plus dan minusnya ya. Nah, ini adalah contoh visi yang didasari dari perusahaan yang ingin terkenal di industrinya. Lain ceritanya, lain bunyinya kalau Anda punya visi yang didasari oleh menjadi berpengaruh di industrinya. Biasanya bunyinya seperti ini: membantu orang, melayani, memberi manfaat. Itu kalimat-kalimat yang memang ada di dalam perusahaan yang ingin berpengaruh di industrinya. Ya, jadi kalimat-kalimat bisa dipakai tergantung Anda mau pakai seperti apa, dan itu pasti alamiah kok. Kalau Anda memang mau terkenal, Anda akan pilih yang tadi itu ya, menguasai, mendominasi, menjadi pelopor dan segala macam ya. Sedangkan Anda kalau mau jadi perusahaan yang berpengaruh di industrinya, fokusnya adalah serving, giving impact, bermanfaat kepada orang lain. Again, dua-dua benar, dua-dua bisa saja salah untuk Anda. It's really up to you. Nah, apa sih terkenal itu? Ya, terkenal ini sebetulnya adalah fokusnya kepada prestasi internal. Jadi prestasi internal itu adalah orang, sosok terkenal itu adalah orang yang dikagumi karena keberhasilan tertentu. Basically, I'll put it simply, orang yang terkenal adalah orang yang memiliki prestasi dan dia dikagumi oleh karena itu. Kalau di selebriti mungkin karena terkenalnya karena keberhasilan memintangi film terkenal. Karena bentuk wajahnya, cantik tampannya, bentuk tubuhnya, itu karena prestasinya dia. Ya, ada yang alamiah, ada yang buatan, which is bukan poin itu yang saya mau bahas sekarang. Poin saya adalah terkenal itu internal prestasi internal. Dia dikenal karena prestasi dan internalnya. Beri manfaat orang lain, yes ada, tapi nomor satu adalah karena prestasi terkenalnya, karena internalnya. Jadi orang yang semakin from zero to hero, menjadi kaya ketika dulu miskin sekarang kaya raya, itu terkenal. Ya, bukan berpengaruh, itu terkenal. Yang bisa berpengaruh nanti karena dia sudah terkenal. Ya, bedanya seperti itu ya. Jadi terkenal and then berpengaruh. Nah, berpengaruh itu fokusnya bukan dikenal atau menjadi orang yang menjadi dikenal karena prestasinya semata, tapi karena dikenal karena memberi manfaat atau impact. Biasanya most likely merubah hidup orang, merubah cara orang lain berpikir, merubah orang lain punya kehidupan. Orang yang bermanfaat, orang yang berpengaruh tanda kutip, itu lebih fokus, lebih banyak merubah orang sekelilingnya.
Jadi kalau memang terkenal itu fokusnya adalah untuk hey saya hebat, you look at me, Anda contoh saya public figure, Anda bisa contoh saya sehingga Anda juga bisa ikut sukses. Tapi follow me gitu ya. Sedangkan kalau proses berpikirnya bermanfaat itu adalah hey saya akan tunjukkan Anda jalannya, saya pandu Anda jalannya, saya akan rubah hidup Anda sehingga Anda menjadi orang yang lebih sukses. Ya fokusnya eksternal, is not internal. Oke, that's very simple. Saya nggak akan memperpanjang itu. It's quite clear. Anda bisa cari di referensi di beberapa buku-buku ya, tentang self-help books atau tentang motivasi ya. Sudah dijelaskan banyak oleh orang-orang lain. Dan atau di Google banyak yang menjelaskan. Nah sekarang kita lihat, kalau Anda memilih terkenal, fokus ke prestasi, apa plusnya? Well, plusnya of course Anda punya banyak followers. Anda punya banyak followers itu banyak fans. Ya, Anda punya banyak fans, Anda punya banyak pengikut, produk dan bisnis Anda lebih mudah dijual karena Anda terkenal, karena banyak yang fans. Oh, si itu loh yang punya produk ini. Ya, jadi kekuatan daripada branding itu sangat baik di pilihan kalau terkenal. Itu kenapa saya bilang, apakah saya milih terkenal boleh nggak coach? Ya boleh banget, ya boleh banget. Kita bisnis kok ya. Kita di bisnis bukan di dunia sosial, bukan di dunia keagamaan. Of course, terkenal ini sangat-sangat boleh dipilih. Keuntungan pertama adalah Anda bisa lebih mudah mendongkrak atau meleverage bisnis Anda karena brand pribadi Anda. Keuntungan yang kedua, ya keuntungan kedua adalah Anda bisa mengumpulkan massa, Anda bisa membentuk opini, ya karena Anda lebih dikenal di industri Anda, maka Anda bisa membentuk opini. Misalkan ada orang lain yang bikin salah sama Anda, maka Anda bisa dengan mudah untuk meminta tanda kutip pertolongan atau membackup Anda dengan follower Anda. Ya Anda bisa mudah membentuk opinion maker ya, membentuk opini masyarakat. Anda bisa mengatakan sesuatu influencer ya, influencer ya, influencer. Anda menginfluence mereka berpikirnya bagaimana sehingga menguntungkan Anda. Anda bisa meminta mereka untuk memihak kepada Anda, which is so good in business. Sometimes kita butuh backing masa, gitu ya. Anda butuh dibela oleh orang lain. Itu enaknya menjadi influencer atau orang yang terkenal. Apa negatifnya? Well, sebetulnya Anda tidak sebetulnya negatifnya nggak terlalu parah sih ya, tapi Anda punya fans ini sebetulnya bukan fans yang loyal. Ya, Anda akan memiliki haters, Anda akan memiliki fans juga, tapi yang juga dalam tanda kutip tidak suka dengan Anda, yang dengki dengan Anda, yang iri dengan Anda. Ya, which is itu sesuatu yang part of the game. Seorang selebriti pasti punya orang yang tidak suka, seorang yang terkenal pasti juga punya orang yang kurang suka. Di industri Anda mungkin mereka akan menciptakan kelompok-kelompok yang sengaja melawan Anda. Ya, Anda punya industri. Anyway itu sesuatu yang normal kok ya. Jadi Anda bisa tahu bahwa itu bagian dari menjadi terkenal. Yang kedua adalah yang menurut saya lebih berat adalah Anda capek ya. Jadi terkenal itu capek karena Anda mesti keep up you punya performance. Anda mesti keep up you punya bukan performance, fasad ya. Fasad itu muka ya. Anda mesti bukan performance prestasi tapi fasad itu berarti Anda mesti mempertahankan tingkah laku Anda mesti mempertahankan cara pikir, cara omong Anda mesti mempertahankan opini masyarakat ya. Ingat ya, karena Anda opinion maker ya, Anda mesti mempertahankan keberpihakan masyarakat atau konsumen kepada Anda ya, karena Anda adalah public figure. Gimana sih public figure? Anda mesti mempertahankan fasad. Dan ini capek ya, capek karena Anda benar-benar perlu berpura-pura supaya kelihatan tough, kelihatan tegar, kelihatan hebat, kelihatan keren ya di mata orang. It's really tiring, sangat melelahkan. Alright, itu yang pertama. Karena kalau Anda pikir saya mau jadi perusahaan yang berpengaruh di industrinya, atau apa nomor satu? Ya, ingat ya, berpengaruh itu memberikan impact atau manfaat kepada orang lain. Kalau Anda memilih sebagai pemimpin yang berpengaruh, keuntungan pertama adalah Anda adalah trendsetter. Anda yang menentukan bisnis industri ini mau kemana. Nah, kenapa bisa begitu? Karena fokus Anda bukan untuk menggalang opini masyarakat atau konsumen, fokus Anda untuk memberikan manfaat baru kepada konsumen itu. Karena Anda memberikan manfaat baru, yang lama seperti ini, yang baru Anda perbaikin contohnya, yang lain produksinya seperti ini, Anda improve produksinya, maka Anda akan menjadi leader. Kalau sukses, tapi bisa juga bangkrut ya, karena itu butuh waktu, proses, dan biaya untuk improving apa yang sudah ada di market. For the sake untuk kebaikan market itu sendiri. Ya, Anda menjadi industry leader, Anda jadi pemimpin industri. Kemana-mana orang akan tanya pendapat Anda dan tanya bantuan Anda tentang memecahkan masalah-masalah. Yang kedua, apa kenikmatannya? Anda akan memiliki loyalis, benar-benar murni loyal yang support Anda, support gaya pikir Anda, sehingga Anda juga bisa memiliki
konsumen-konsumen Anda itu selected gitu ya, selected atau terpilih dengan baik. Jadi it's not about the number of followers yang Anda punya, which is influencer atau terkenal itu seperti itu, tapi kalau berpengaruh, impactful atau influential, ini beda sedikit, influential, itu Anda milih semacam kayak loyalis konsumen yang memang segmented sekali. Ya kalau dalam bahasa bisnisnya itu adalah Anda lebih mahal pun mereka nggak apa-apa. Ya Anda lebih mahal pun mereka nggak apa-apa, sedangkan kalau influencer itu mereka nggak terlalu mau kalau terlalu mahal ya, karena mereka tahu bahwa yang diikuti adalah sosoknya. Ada produk yang memang sangat terkenal, saya nggak nyebutin karena ini bukan endorsing, tapi ada produk terkenal yang memang terkenal karena ada influencernya, karena ada public figure-nya. Maka you know what, yang terkenal ada tembakannya gitu ya. Yang lucu adalah perusahaan yang terkenal ini menghasilkan hasil bagus, tapi yang terkenal tembakannya. Itu apesnya, nggak enaknya kalau di perusahaan yang terkenal. Tapi kalau sebagai perusahaan yang impactful atau influential, yang berpengaruh, itu adalah Anda punya loyalis. Ya, mereka loyal kepada brand Anda. Karena Anda dikenal untuk membangun manfaat kepada market. Ya, itu keuntungannya. Dan apa kerugiannya? Yang kerugiannya yang pertama ya lebih lama ya. Fokus untuk bisnis kadang-kadang cepat ya. Bottom line yaitu di kolom kanan bawah, yaitu keuntungan profit and loss itu lebih lama kalau Anda menjadi orang impactful. Anda mesti riset, Anda mesti memperbaiki apa yang lebih kurang bagus di market, Anda mesti memberikan manfaat lebih dan seterusnya. It takes time. Dan yang kedua, kekurang enaknya adalah banyak orang yang berpengaruh itu tidak disenangi orang, literally gak disenangi orang karena mereka kurang menjaga image ya, mereka nggak jaim ya, mereka sangat to the point, mereka sangat kadang-kadang frontal. You punya tim kadang-kadang nggak suka dengan Anda. Punya pemimpin yang terkenal itu dicintai oleh anak buah. Punya pemimpin yang berpengaruh itu dibenci, tidak disuka, minimal nggak dibenci seperti apa, tapi nggak disukai oleh anak buah. Karena apa? Orang yang berpengaruh biasanya punya idealisme tertentu yang bikin kerja itu lebih repot, lebih capek demi manfaat yang lebih baik. Ya ada anak buah kadang-kadang mikir, aduh ikut ibu, ikut bapak, capek sekali ya karena banyak perfeksionis ya, capek ngikutin macam-macam, banyak peraturan-peraturan yang seharusnya menurut saya tidak apa-apa, menurut mereka jangan ya, ini nggak bagus untuk konsumen kita dan seterusnya. Jadi capek ya, Anda akan memiliki kelompok orang yang mengeluh karena Anda. Ya, itu adalah kelemahan dari orang yang bermanfaat. Now, it's time for you to choose apakah Anda memiliki visi dengan landasan menjadi terkenal di industri Anda, ataukah Anda memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang bermanfaat ya. Di dasar visi adalah bermanfaat. Plus and minus, you decide which one is for you. I see you tomorrow. Selamat Hari Lahir Pancasila. Semoga dengan ideologi Pancasila bangsa kita semakin sukses. Bye bye.